terkait pertanyaannya tadi, saya persilakan Kak Dwi. Terima kasih untuk Akbar sama Kak Teddy atas pemaparannya. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih banyak Kak Dwi Adeningsi atas pertanyaan dan masukannya tadi. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kita masih membuka sesi tanya jawab dan sesi diskusi terkait materi kita pada siang hari ini, yakni membahas tentang strategi persaingan, market challenger, market follower, market leader, dan juga market niche. Izin Pak Moderator boleh bertanya? Boleh, silakan Pak Andri. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Setelah menyimak dari hasil diskusi ini, mungkin pertanyaan saya itu lebih spesifik Pak, kepada market leader ini, spesifik ke situ. Karena kalau mau disimpulkan pertanyaannya seperti ini, bagaimana sih itu market leader mempertahankan keunggulannya? Itu saja Pak. Artinya kalau misalkan itu pertanyaan intinya, tapi kalau misalkan boleh saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan kenapa saya pertanyakan itu, mungkin ada alasan kenapa saya pertanyakan itu Pak. Ya, jadi begini, artinya kan ada pandangan Pak yang mengatakan seperti ini bahwa Silakan Pak, silakan. Ya, siapa tahu mungkin ada. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Jadi mungkin saya sita sedikit waktunya Pak ya. Jadi itu saya ingat itu kan ada pepatah yang mengatakan biasa itu Pak bahwa mempertahankan juara itu lebih sulit daripada merebut juara itu sendiri. Ya, artinya ketika merebut juara kan sudah ada bayangan atau tujuan atau nilai tolak ukur yang akan digapai itu Pak. Kemudian saya bangun itu yang menarik dari dari materi ini karena mungkin saya coba untuk mendekatkan pendekatan Tom top of mind itu. Artinya saya ingat dulu waktu semester 2 itu waktu kuliah manajemen strategi juga ini Pak. Saya ada teman kelas saya itu yang satu Pak Ridwan, saya sempat diskusikan terkait masalah ini Pak. Pada saat itu ada strategi diferensiasi kami bahas di dalam, mereka yang presentasi, kemudian ada bergerak pertama. Artinya panjang kami diskusikan itu masalah bagaimana itu suatu keunggulannya produk itu. Ternyata endingnya larinya di top pemain, mereka itu menyimpulkan di situ ternyata ada juga artinya begini, top pemain bagaimana teruji keefektifan waktu durasi lamanya suatu produk itu. Makanya tadi contoh-contoh yang diberikan Pak Teddy itu ada Coca-Cola, istilahnya perusahaan-perusahaan yang terdahulukan, kemudian ada pengikut, artinya teruji oleh waktu, kemudian didistribusikan secara luas, kemudian dipromosikan secara luas dan dikelola dengan baik. Itu kan berkaitan dengan ini. Kemudian berkaitan juga dengan inovasi-inovasi itu Pak. Pada dasarnya kan baik market leader maupun challenger juga kan harus penting untuk senantiasa berinovasi, karena pepatah itu mengatakan bahwa jika inovasi atau tidur, ya artinya inovasi atau tidur ataukah inovasi atau membayar kemudian. Artinya ketika kita mau bertahan dengan keunggulan sekarang dan kita tidak ingin berupaya untuk berinovasi, maka kerugian kedepannya atau ditinggalkan oleh konsumen akan kita bayar nanti. Itu maknanya. Saya ingat juga ini Pak, artinya mengapa, karena setiap era generasi, saya ingat itu Prof. Ratna Dewi juga ada di dalam menulis buku Kapita itu Pak, di mana Prof. siapa itu Ani Prof. Nini yang menjelaskan satu bab itu di dalam terkait masalah gen Z generasi, ya ada generasi baby boomers, ada gen X, gen Y, gen Z, gen milenial, gen alpha itu. Artinya di dalam situ ketika kita tidak berupaya untuk mengikuti era-era generasi itu, maka itu tadi makna daripada inovasi tersebut. Yaitu Pak, artinya salah satu juga kesyukuran bagi kami waktu di semester 2 pernah diajarkan oleh Prof. Dewi, karena dengan adanya buku Kapita itu Selekta, Bu Prof memberikan kami tugas itu untuk merangkum atau mengkritisi isi dari bacaan itu. Dan betul-betul kritikan saya pertama waktu belum membaca buku itu, saya bilang saya ingat kata-katanya ini, kata-katanya
siapa lagi Prof Amir Anas Priyadi, dia bilang kalau misalkan buku yang dikelola 2-3 orang untuk dimasukkan idenya itu tidak terfokus, makanya dia harapkan satu buku satu penulis. Itu saya bilang kenapa dikerumuni ini buku, itu kritikan pertama saya. Tapi setelah mendalami buku tersebut, itulah maknanya bahwa jangan terlalu cepat ambil kesimpulan, karena ternyata di dalamnya itu luar biasa untuk pegangan kita sebagai muslim terkait masalah ekonomi itu sendiri, Pak. Bagaimana senantiasa ada penerapan-penerapan. Makanya di isu-isu kontemporer waktu pertemuan pertama Ibu Prof. Ratna Dewi memberikan kita tugaskan jurnal 2, kemudian dilampirkan ayat dan hadisnya, artinya memang bagaimana kita mendekatkan pada itu, Pak. Nah, itu alasan-alasan kami menanyakan itu. Kemudian di sisi daripada branding itu yang bagaimana katanya Prof. Amir waktu semester 2 itu waktu Najmi Masaran, dia bilang branding itu ketika bisa dikembangkan profitnya akan tinggi ya. Sama dengan dia kasihkan contoh masalah Nike dengan Adidas, mungkin secara produk bisa disamakan, bahkan katanya Adidas bisa jadi produknya lebih berkualitas, tapi berbicara masalah branding susah untuk dikejar brandingnya Nike ini, karena sudah tinggi, Pak, kalau masalah profit terkait masalah branding. Artinya saya ingat itu kemarin sempat tadi malam cerita-cerita juga, Pak, teman-teman pegiat kopi, dan saya mohon maaf ketika nanti diketahui oleh teman-teman pegiat kopi kalau saya salah, karena hanya sedikit referensi yang saya dapat itu. Contoh kasih di Nrekang, Pak, khususnya kan ada simbolis di penjualannya, ada komunitas yang dibuat pegiat kopi di sini, Pak. Kan di sini terkenal juga kopi Arabica itu. Jadi bagaimana dia jual namanya Nrekang itu tidak menggunakan nama Nrekang, tapi menggunakan nama Kalosi, dan Kalosi itu adalah salah satu lingkungan atau desa atau kelurahan di satu wilayah kecamatan yang namanya Kecamatan Allah. Itu ternyata semalam saya gali-gali dengan teman-teman itu, ternyata begini, maksudnya waktu era masa penjajahan, masih kolonial Belanda, pasar mulanya di situ mula pasar, karena kan saya di Baraka, Pak, jadi katanya di Anggeraja dulu itu kayak tempat kotanya Siliwangi, dan di Baraka itu tempatnya gerilya ya. Jadi ketika orang mau menyerahkan diri maka larinya ke Anggeraja atau menyerahkan di sana, karena di sana markasnya mereka itu Siliwangi, dan di Kalosi ternyata di situ pasar pertama. Itulah makanya yang terkenal sampai sekarang. Itu yang tadi saya katakan bahwa teruji oleh ekstensi waktu. Nah, makanya itu yang digunakan untuk menjual sampai ke Amerika, sampai ke Belanda, karena dia menggunakan nama Kalosi, Pak. Itu teruji karena contoh Toraja, Pak, kalau misalkan kopinya atau produknya di sana terkenal, tapi pernah kami membuat pelatihan itu di sana terkait masalah kopi. Peserta-pesertanya saya banyak keluhannya atau pertanyaannya kepada pemateri terkait bagaimana ini Nrekang kenapa bisa melonjak tinggi pemasaran kopinya, bagaimana ini. Artinya ada salah satu upaya ini, Pak, dari kualitas terkait masalah Arabica itu. Itu, Pak, jadi saya kaitkan dengan masalah branding itu, bagaimana dikatakan Prof. Salim Salam itu bahwa ada juga ternyata manajemen penasaran. Ternyata saya ingat waktu bacaan di metodologi juga, itu metodologi Prof. Agusti Deminan, itu dia kait-kaitkan bahwa bagaimana Jogja pada saat itu mengikuti Malaysia ketika didatangi oleh Eropa dan negara-negara benua lainnya untuk kunjungan wisatawan. Nah, pada saat itu didatangkan konsultan dari Amerika terkait masalah branding nama. Nah, disimpulkanlah di sana bahwa ternyata gunakan saja kata Jogja, jangan Yogya, karena pertama pengucapannya mudah dihafalkan atau dilapaskan kepada orang-orang Eropa atau orang-orang Inggris itu. Kedua, setelah kita bagaimana menggait penasarannya orang-orang di luar untuk datang, jangan gunakan kata Indonesia di sini, jangan jual, walaupun Jogja masuk dalam konteks dalam negara Indonesia. Karena kenapa? Pada saat itu kan masa-masa kekacauan era peralihan reformasi pada saat itu, kacaunya Indonesia. Jadi konsultan dari Amerika menyarankan bahwa tetap gunakan saya Jogja. Jadi dijual nama Jogja itu untuk brandnya, bahwa Jogja atau filosofi brandnya bagaimana Jogja sebagai persinggahan terakhir Asia, sehingga orang penasaran untuk ini datang. Sehingga kenapa banyak di sana candi atau apa yang dikelola secara baik oleh Jogja. Pak, disingkat ya. Iya. Yang menjadi fokus didiskusikan karena terlalu panjang kalau itu yang mau dibicarakan. Ya, sudah sampai ada berjam-jam mungkin. Sudah ada tadi ini. Fokus saja apa yang sudah ada tadi fokus awalnya untuk pertanyaan, Prof, tapi saya cuma mengembangkan alasan sudahlah supaya kita bisa ini. Itu.
dan menambahkan sedikit untuk Iya, apa yang saya detail pahami. saja Pak. Ya, terima kasih banyak, Bu. Pak Karsmas. Iya, Iya, oke. ya. Ya, makasih banyak, Baik, Akbar. iya. Iya, terima kasih banyak Pak Andri Karmas. Jadi saya cukup mengerti dan cukup tangkap Pak apa Andri yang atau Pak? Andri Karmas, Bu. Oh, Pak Andri Karmas, di? Iya. Cukup menarik sebenarnya, Bu Prof. Pertanyaan dari Pak Andri Karmas itu pertanyaannya memang singkat. Bagaimana perusahaan-perusahaan market leader bisa mempertahankan keunggulannya? Cuman mungkin satu hal yang bisa saya katakan di sini, satu kalimat, Pak Andri, tidak ada yang kekal di dunia ini, Pak. Bahkan kita ketahui bersama banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa yang kita ketahui bersama ini baru-baru saja tutup ataupun gulung tikar. Salah satu contoh yang baru-baru terjadi itu adalah PT Stritex. Dia adalah perusahaan raksasa di bidang garment dan tekstil. Sebesar-besarnya perusahaan tersebut, semegah-megahnya perusahaan tersebut pada akhirnya akan tutup juga. Kalau kita berbicara secara teoritis, ya sudah sering kita paparkan dan sudah sering kita jelaskan bahwa ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana market leader itu bisa bertahan sebagai raja pasar di konsumen. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa melakukan diferensiasi produk dan juga inovasi secara berkelanjutan. Namun, toh itu tetap saja tidak berpengaruh bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah merajai market di Indonesia. Contohnya ada Sariwangi, ada Stritex, dan juga baru-baru ini ada Nyonya Menir yang kita ketahui bersama dia bisa dibilang punya diferensiasi produk yang berbeda dari perusahaan-perusahaan yang lain, di mana Nyonya Menir ini fokus terhadap minuman kesehatan, tapi toh tetap juga akhirnya gulung tikar dan tutup. Nah, tapi dari semua perusahaan-perusahaan besar itu sendiri masih ada kok perusahaan-perusahaan besar yang sudah puluhan tahun masih bisa konsisten dan masih bisa bertahan sampai detik ini. Saya ambil contoh salah satunya itu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Di mana-mana setiap 5 langkah, setiap 1 kilometer kita berjalan, kita pasti ketemu yang namanya Alfamart. Setiap 1 kilometer kita berjalan, kita pasti bertemu yang namanya Alfamidi. Nah, PT Sumber Alvaria Trijaya itu sendiri sebenarnya sudah dibangun kurang lebih 35 tahun yang lalu. Berasal dari sebuah toko retail kecil hingga akhirnya mereka berkembang. Nah, inovasi-inovasi yang mereka lakukan itulah yang akhirnya membuat mereka bisa bertahan sampai puluhan tahun hingga saat ini. Kita masih ingat sekali dulu Alfamart itu hanya menjual beberapa item-item produk waktu saya masih kecil ya. Namun saat ini PT Alfamart Sumber Alvaria Trijaya Tbk itu sendiri sudah mengembangkan perusahaan retail mereka menjadi salah satu contohnya itu adalah Alfamidi, di mana mereka melihat pangsa pasar bahwa ada konsumen-konsumen yang ternyata mungkin membutuhkan toko ataupun ingin berbelanja di waktu-waktu yang tidak biasa atau waktu-waktu di tengah malam. Nah, PT Alfamart Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini membuka anak perusahaan yakni Alfamidi. Nah, mereka melihat lagi pangsa pasar digitalisasi, terutama dalam industri 5.0 ini. Mereka membuat yang namanya Alpha Gift, di mana ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun siapapun yang ingin berbelanja tidak diharuskan datang ke toko secara offline, melainkan mereka bisa berbelanja secara online. Nah, inovasi-inovasi tersebut seperti itulah yang sebenarnya dibutuhkan dan harus diterapkan oleh para market leader untuk mempertahankan posisi dan keunggulan-keunggulan mereka di pasar. Nah, kembali lagi, kalau kita berbicara secara teoritis, nah, tidak akan jauh-jauh dari yang namanya inovasi berkelanjutan, fokus pelanggan, peningkatan kualitas, peningkatan keunggulan pasar, adaptasi. Tapi itu semua tidak akan berpengaruh, Pak, kalau ada yang namanya brand awareness. Brand awareness ini yang harusnya bisa menjadi tolok ukur dan juga bisa menjadi poin penting bagi perusahaan-perusahaan market leader itu sendiri, di mana brand awareness ini sebagai contoh ya, tidak diterapkan oleh perusahaan seperti BlackBerry. Nah,
BlackBerry dulu itu sangat merajai yang namanya pangsa pasar smartphone. Orang bahkan sampai rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah pada waktu itu untuk memiliki HP BlackBerry. Nah, tapi akhirnya tergerus juga ketika pasar smartphone diambil alih oleh Apple, Samsung, dan selain-selainnya. Nah, brand awareness ini kenapa penting? Karena menurut saya, brand awareness ini bisa menjadi pegangan dari para perusahaan-perusahaan market leader itu agar produk-produk yang mereka tawarkan itu mudah diingat dan juga tingkat loyalitas dari para pelanggan itu sendiri juga bisa tetap dijaga dan bahkan bisa meningkat ke depannya. Sehingga konektivitas antara pelanggan dan juga perusahaan selaku penyedia produk itu bisa tetap terjaga. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Andri. Terus, jadi bagaimana perusahaan di market leader itu bisa mempertahankan keunggulan mereka? Kembali lagi Pak, di luar dari teoritis yang telah tadi kami paparkan tentang inovasi berkelanjutan, diferensiasi produk, fokus pelanggan, dan strateginya, kembali lagi Pak, ada yang namanya hukum alam. Ketika mereka tidak mampu untuk mempertahankan operasional mereka, ketika mereka tidak melakukan sustainability inovasi yang dalam jangka waktu yang panjang, tentunya strategi apapun yang mereka terapkan itu tidak akan berfungsi dan tidak akan berguna bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin itu dari saya. Kak Teddy, ada yang mau ditambahkan, Kak? Baik Kak, di sini saya ingin menambahkan. Terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menambahkan dari pemaparan dari kelompok 3 terkait bagaimana sih market leader memperankan posisinya, di mana market leader menurut definisi Kotler dan Keller, tantangan utama market leader pertama yaitu challenger, di mana menantang posisi leader dengan harga, inovasi atau promosi agresif. Yang kedua, follower, meniru strategi leader menurunkan keuntungan. Yang ketiga yaitu niche, menarik segmen khusus yang bisa mengurangi loyalitas pelanggan. Dengan demikian, leader harus aktif mempertahankan posisi agar tetap dominan. Nah, strategi market leader untuk mempertahankan posisinya menurut literatur Kotler dan Keller, Porter kompetitif strategi. Ada beberapa strategi utama. Yang pertama yaitu mempertahankan loyalitas, di mana alasan ini efektif sehingga konsumen setia atau sulit tergoda pada promosi challenger. Caranya itu yang pertama yaitu loyalty program, voucher dan reward. Yang kedua yaitu layanan unggul dan responsif. Yang ketiga yaitu pengalaman brand konsisten. Teori pendukungnya, Kotler menekankan customer retention sebagai kunci pertahanan market leader. Poin yang kedua yaitu inovasi produk yang berkelanjutan, di mana alasan ini sangat efektif. Leader mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dan sulit disaingi challenger. Caranya yaitu yang pertama, fitur atau varian baru secara berkala. Yang kedua yaitu penyesuaian dengan tren pasar. Poin yang ketiga yaitu produk premium atau edisi khusus. Poin yang ketiga yaitu strategi harga selektif, di mana alasan yang efektif, harga kompetitif mengurangi daya tarik challenger tanpa mengorbankan profit. Caranya yang pertama yaitu building atau promo musiman. Yang poin yang keempat yaitu distribusi luas dan stabil. Alasannya yaitu produk selalu tersedia, konsumen sulit berpindah ke challenger. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya Kak Teddy. Jadi saya rasa sudah cukup ya Pak Andri. Mungkin ada tambahan lagi Pak Andri atau sudah cukup? Silakan Pak Andri. Iya, terima kasih. Dari saya untuk pertanyaan sudah cukup. Cuma sedikit Pak saya gabungkan apa yang saya pahami dengan yang dijelaskan oleh Pak Akbar dan Pak Teddy tadi. Artinya bagaimana saya berupaya untuk menyatukan persepsi sehingga itu yang menjadi inti dari pembahasan kita, yang apa yang saya tanyakan dan untuk saya pahami dan menjadi bekal saya nanti ke depan. Pertama Pak, yang menarik sekali yang dikatakan tadi Pak Akbar itu kalimat pembukaannya bahwa tidak ada yang kekal. Itu Pak ya, artinya saya kaitkan juga tadi dengan inovasi bahwa ternyata
itulah mungkin maknanya Pak ketika dibilang inovasi atau tidur, atau inovasi atau akan membayar ke depan. Yaitu Pak, mungkin saya mengulang lagi kata-kata yang semester-semester sebelumnya ini Pak, bagaimana itu fleksibilitas, artinya ketika inovasi dipertemukan dengan kreativitas maka pertemuannya adalah fleksibilitas. Makanya tadi kita membahas itu generasi-generasi. Kemudian ada juga itu kesuksesan, bagaimana ketika bertemunya antara kesempatan dan kesiapan itu Pak. Jadi mungkin itu poin-poinnya, dan saya kembalikan lagi tadi bahwa saya ingat itu waktu manajemen produksi Pak, manajemen operasional itu konteks kaizen ya di budaya Jepang itu Pak, bagaimana hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu kan saya kaitkan juga dengan sabda-sabda Nabi Muhammad Rasulullah itu, bagaimana baginda mengatakan bahwa celakalah bagi orang yang harinya lebih baik harinya yang kemarin lebih baik daripada hari ini. Kemudian rugilah orang yang ketika harinya lebih baik hari ini daripada untuk besok. Ya, itu Pak yang mungkin yang saya tangkap dari untuk menyatukan persepsi kita ini. Terima kasih banyak Pak Akbar ya sudah diberikan waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Andri. Saya juga berterima kasih sudah diingatkan kembali ya tadi. Jadi memang itu ada dari segi agama sendiri, bahwasanya agama kita juga sudah mengajarkan bahwa rugilah manusia kalau hari ininya tidak lebih baik daripada hari kemarin, dan juga rugilah manusia itu kalau hari esoknya itu sama dengan hari ini. Jadi seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada, rugilah mereka kalau misalnya tahun ini toh masih sama dengan pendapatan mereka tahun kemarin, dan rugilah perusahaan itu kalau tahun-tahun berikutnya itu tidak lebih bagus daripada tahun ini. Jadi semoga itu yang bisa diterapkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga itu bisa mempertahankan posisi mereka di masing-masing ataupun di tiap-tiap pasar. Mungkin saya rasa cukup untuk sesi diskusi kita untuk hari ini. Saya juga harus meluangkan waktu bagi Ibu Prof. Ratna untuk menyampaikan sedikit tanggapan ataupun pemaparannya terkait materi kita tentang strategi persaingan pada hari ini. Untuk teman-teman yang lain yang sudah bertanya dan juga sudah memberikan masukan ataupun tanggapan, sekali lagi kami dari kelompok 3, saya Akbar dan Kakak Teddy Adrian Hermansyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Prof. Haji Ratna Dewi untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Bu Prof. Oke, baik. Jadi saya kira banyak sekali tadi ya pertanyaan-pertanyaan, dan alhamdulillah penyaji sudah memberikan jawaban, penjelasan yang detail ya. Jadi saya kira banyak sekali hal yang berkaitan dengan bisnis. Nah, di kita ini kan ada sebatas konsep ya, namun tentunya dalam konsep ini yang menjadi implementasi di dalam pengambilan keputusan. Saya ini dulu yang terakhir ya. Ya, makanya saya tanggapi dulu Pak Andre. Ya, jadi buku Selekta itu Pak Andre adalah salah satu buku yang merupakan karya ilmiah atau kumpulan dari beberapa orasi ilmiah para guru besar Fakultas Ekonomi. Saya tidak tahu kalau di S2 saya pasarkan ya. Ya, yang jelas itu kalau di S3 ya saya pasarkan, tapi kalau ada yang beli di S2 ya alhamdulillah. Dengan berbagai konsentrasi ya. Jadi kalau saya itu menulis di marketing yang berkaitan dengan saya lupa nih, pemasaran silaturahmi, SIMAR ya. Jadi saya menulisnya tentang silaturahmi marketing. Artinya bagaimana kita mempromosikan, menyampaikan. Saya kilas dulu ya karena dia menyinggung tadi buku itu. Mempromosikan kita punya produk melalui hubungan
baik dari hubungan kelompok, individu, dan lain-lain sebagainya. Namun saya lupa ayat yang terkait itu ya, saya lupa. Nah tadi ini, kemudian yang lain jadi sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Ada yang dari segi operasional, ya ada juga yang marketing yang lainnya, ada dari segi keuangan. Jadi kalau tidak salah ada beberapa itu guru besar yang menulis ya, mulai dari almarhum ketua yayasan dulu Prof. Rahman Basalama sampai di Prof. Mudikin, pokoknya yang punya tulisan almarhum yang lalu itu yang saat pengukuhan itu semua dikumpul menjadi satu buku, dan itu memang banyak bagus di dalam yang bisa menjadi acuan-acuan dari baik di kalangan mahasiswa maupun yang secara umum ya, karena berbagai versi atau berbagai disiplin ilmu yang terkait di dalam. Silakan kalau ada yang berminat ya bisa saya ini. Nah, itu dijualnya pengganti biaya cetak itu 200.000 ya, banyak di sana. Saya dulu ini ya, makanya saya lupa kayaknya ya bahwa di setiap makalah yang dibuat itu di setiap harus atau Prof, tekan ciki Prof. itu ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran yang tadi juga sudah banyak dibahas, yang artinya bahwa surat Al-Baqarah bahwa sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadi orang-orang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu, mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu. Artinya bahwa prinsipnya bahwa sebagai pemimpin, apakah dia sebagai pemimpin dasar, apakah dia akan melakukan sesuatu hal yang baik ataupun yang tidak buruk, yang buruk, karena Allah mengatakan bahwa aku mengetahui apa yang kau telah lakukan. Jadi apa yang kita lakukan ini semuanya Allah mengetahui. Jadi kalau Anda sebagai pebisnis, apakah Anda akan melakukan kecurangan ataupun tidak, itu semuanya Allah sudah ini ya. Jadi untuk semua ini setiap judul ya atau setiap yang makalah saya lupa karena kayaknya di makalahnya tidak ada yang memasukkan ya. Oke, saya ambil dulu yang ya terkait tadi dari awal dulu, yang dari akhir, karena bersambung tadi yang pertanyaan Pak Andre. Ayat yang terkait ya sudah tadi dengan pemimpin pasar. Bagaimana market leader mempertahankan posisi pemimpin pasar. Tadi penyaji sudah memberikan panjang lebar penjelasan kedua orang, baik Akbar maupun Pak Teddy sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan bagaimana kita mempertahankan posisi dari market leader sebagai pemimpin pasar, yang tadi dia sudah berikan 4 hal ya, tapi sebentar saya singgung. Yang secara umum di sini bahwa kita tadi juga penyaji sudah memberikan contoh dan ini. Yang prinsipnya yang pertama bahwa tentu inovasi produk. Jadi untuk kita mempertahankan ya perlu ada inovasi-inovasi ya, perubahan di dalam produk kita. Kalau misalnya kemarin kemasannya tidak bagus kalau itu makanan, nah inovasinya untuk mempercantik atau memperbaiki kemasan. Saya ini ya teringat ketika saya ke Jepang. Saya diberi oleh-oleh salah satu kerabat. Oleh-olehnya itu kue. Kalau kita di sini, kalau sekarang sudah ada orang mengembangkan juga mochi. Jadi mochi ya kalau tidak salah orang Makassar bilang apa itu, onde-onde apa itu ya, yang terbuat dari sagu ini. Kalau kita melihat, jadi ini inovasi-inovasinya ya. Melihat dia punya kemasan, ya kalau kita kan di sini paling dengan kemasan-kemasan apa ya,
Tapi saya lihat juga sekarang sudah banyak yang membuat kemasan yang bagus. Kalau melihat kemasannya saja, kita enggan untuk membuang. Ya, ya, dengan betapa bagusnya itu kemasan, saya sebelum lihat, saya kira apa yang dikasih. Nanti saya buka, Masya Allah, ini mochi. Jadi ya di balik rasanya juga lumayan enak, tapi kemasannya yang begitu menarik. Ya, jadi boleh jadi kita dengan menginovasi produk itu dengan berbagai hal, pakai kita dengan kemasannya atau servis-servis yang kita lakukan. Kemudian kualitasnya, iya. Ini tadi juga penyaji sudah memberikan contoh. Iya, kualitasnya. Dan tentu kita harus lebih atau sesuai dengan standar produk yang telah ditetapkan. Juga di dalam market leader ini kita mengurangi biaya. Ini ya misalnya biaya produksi dan operasional untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan keuntungan. Sekarang kita bisa lihat bagaimana orang-orang untuk menggunakan sistem robot. Artinya kalau dia menggunakan robot kan tidak terlalu banyak sumber daya manusia yang dia gunakan, ya. Kemudian mengembangkan brand. Market leader ini juga ya brandnya. Artinya bagaimana kita meningkatkan kesadaran di dalam loyalitas pelanggan. Ya, banyak hal ini ya. Investasi ya teknologi. Karena dengan teknologi ya tentu akan memberikan atau bisa meningkatkan kualitas produk. Kemudian jaringan distribusi. Ya, jaringan distribusi yang tentunya banyak dikembangkan dan leader ini ya, baik melalui distribusi yang ditetapkan, mitra dan kerjasama yang lainnya. Data pelanggan ya, ini juga menjadi catatan ya, artinya market leader ya perlu tahu siapa-siapa dia punya pelanggan. Strategi pemasaran, mengelola risiko, mengembangkan karyawan ya. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan seperti ini ya. Misalnya Coca-Cola, Apple, Amazon dan lain. Tadi ini saya ini dulu ya. Menyimak ada tadi pertanyaan apakah ini dulu yang pandangan keempat hal ya. Tunggu dulu. Mana tadi ada simak. Coba ditayangkan dulu keempat strateginya itu. Flower, nature, minta tolong. Mati. Iya, ditunggu sebentar Bu Prof, saya share screen. Ada saya tadi sini tapi taruh ya. Ya, bisa dulu di yang keempat tadi, challenger. Ya. Oke. Jadi kita lihat bahwa 4 posisi pasar perusahaan ini ya. Jadi dari pemimpin pasar ini ada 4 yang menjadi posisi. Nah, kita harus memilih kita berada di posisi mana kita punya perusahaan ini. Mana nih? Market leader, market nicer, market challenger, dan market flower. Yang tentunya kebijakannya masing-masing berbeda. Ya, ada yang ya kalau kita lihat market leader ini yaitu dominan dengan pangsa pasar yang terbesar, ya. Dan bisa dia memimpin pasar. Jadi dia sebagai pemimpin pasar yang terbesar ya. Dulu.
Ya, tadi juga penyaji sudah memberikan beberapa kriteria di dalam market leader ini, ya. Ya, dan mana kita ketahui bahwa dia memiliki pangsa pasar yang besar. Jadi artinya ini memiliki kekuatan yang besar, mulai dari harga, mengontrol saluran distribusi, sampai mempengaruhi pasar. Penyanyi juga tadi memberikan cirinya, ya, pangsa pasar besarnya, harga, saluran distribusi, dan kemampuannya mempengaruhi. Ya, contohnya bisa kita banyak, tadi juga dia sampaikannya, ada Coca-Cola, ada Apple, ya. Kemudian Challenger. Nah, ini Challenger, perusahaan memiliki posisi kedua di mana meningkat pangsa pasarnya dengan cara Challenger, ya, yaitu merebut. Jadi dia agresif dalam merebut pasar teratas. Yang dia miliki, ya, memang dia kecil, tapi dia sebagai market leader memiliki kekuatan lebih kecil dari market leader tadi, tapi dia bisa meningkatkan pangsa pasar dengan cara men-challenge-nya. Ya, contohnya misalnya di sini, jadi dia bisa mencontohi jadi ya seperti Pepsi, dia tentu bisa melihat daripada Coca-Cola misalnya, ya. Market Nail ini memiliki perusahaan posisi di pasar dengan fokus dan segmen pasar yang spesifik. Jadi artinya dia membuat produk yang memiliki spesifik. Misalnya perusahaan apa dia? Perusahaan yang tadi ini sempat disinggung juga Pak Andri tentang kopi, ya, perusahaan kopi, ya, yaitu yang segmennya pada pasar kopi lokal yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, tadi Pak Andri juga menyebutkan bahwa kopi yang dari Enrekan itu terkhusus namanya kopi apa Pak Andri tadi? Kopi apa yang dari Enrekan? Arabica, Prof. Bukan yang tertanya di sini. Arabica. Arabica, iya, Prof. Iya, Prof. Arabica, yang artinya bahwa kopi ini adalah bersumber dari daerah apa, Baraka? Secara apa? umum Tadi di sempat sebut. Enrekang, Prof, tapi kalau dijual namanya keluar pakai Kalosi karena katanya kolonial masih pasar di Kalosi, pusat di Kalosi. Iya, kalau pasar Kalosi karena sumber dari kopi ini kan dari Baraka, ya? Iya. Atau dari daerah mana? Menyeluruh, Prof, di Enrekang, di wilayah-wilayah Peloso. Oh, di Baraka, di Allah, seluruh, iya. Khusus dia tumbuh atau yang banyak dikembangkan dalam penanaman kopinya adalah Baraka, Kecamatan Allah. Ya, kalau Cengkeh ya mungkin di Kecamatan Allah. Kebetulan saya pernah pengabdian masyarakat di sana. Awal saya jadi dosen, kurang lebih 6 bulan. Kecamatan Allah, desa Parombean. Jadi kalau Pak Andri orang Enrekan Pak Andri? Siap, Prof, orang Enrekan. Orang Enrekan, ya. Saya mau tanya, apa Pak Andri sudah pernah ke desa Parombean? Kebetulan itu kampung aslinya Mama, Prof. Cuma menetap di Baraka. Tapi pernah menginjak? Pernah, Prof. Perbatasan antara apa itu? Toraja, ya? Iya, saya, Prof, pernah. Di balik gunung, pernah? Pernah, Prof, pernah. Kalau yang orang turun jalan, tidak tahu sekarang mungkin sudah ada mobil sampai di sana, ya. Turun jalan 4 kilo, baru menyeberang sungai. Di balik sungai itu saya berada dengan teman-teman di situ. Namanya dakwah Bilhal. Ya, kita melakukan dakwah dengan membawa. Jadi pengalaman saya awal jadi dosen itu di UMI. Dulu almarhum Rahman Basarama, saya potong dulu ya. Ada kebijakan dosen yang baru diangkat tahun 90 kalau tidak salah. Harus mengabdi 1 semester dulu baru mengajar. Jadi saya pas dapat itu. Kecamatan Allah, desa apa lagi? Apa itu yang jelas kita punya kegiatan ada di Parombean, ada di tempat kayaknya ke Baraka juga, ya.
Dan biar orang di sana belum pernah itu injak itu parumbea menyeberang sungai. Dan alhamdulillah saya membawa dengan 4 orang saya teman, dosen teknik itu hari. Saya dosen ekonomi laki-laki ya. Dia dosen FTI, kebetulan dia ustaz. Jadi kita bawa, karena sebelumnya kita bentuk remaja masjid, baru kita bawa ke sana berdakwah bersama-sama. Iya, itu. Jadi orang sana saja tidak pernah lihat Pak Andre. Dan disitulah kita lihat banyaknya kebun cengkeh yang terabaikannya. Cuma sekarang saya tidak tahu, mungkin kembali dini karena saat itu turun sekali harga cengkeh. Kalau cengkeh mungkin ya Enrekan Allah itu yang paling banyak di sana dikembangkan. Oke, terus tadi ya Neisser yang tentunya di sini merupakan yang menggunakan khusus. Ya tadi disebutkan misalnya kopi ya yang memberikan khusus. Nah, ya ada lagi perusahaan lain, Tesla, perusahaan otomotif yang fokus pada segmen pasar. Oh, ini yang baru ya, yang mobil listrik. Misalnya itu yang lebih spesifik ya, dan lain-lain sebagainya. Eka Hospital, perusahaan rumah sakit yang segmen pasarnya adalah ya kesehatan khusus. Apalagi Harapan Kita yang merupakan kesehatan atau perusahaan yang khusus untuk jantung. Kemudian ada Market Flower ya. Iya, Market Flower ini adalah konservatif, meniru strategi sukses dengan efisiensi operasional. Iya, jadi dia meniru perusahaan yang sukses. Iya. Nah, tadi ada pertanyaan. Ya, silakan dilihat contoh-contohnya. Apakah keempat model ini, market ladder ini, ribut ini bisa gabung ya, kalau tidak salah tidak tepat. Siapa itu yang bertanya? Ya, beberapa pandangan atau ahli itu mengatakan, atau kalau di sini Kotler ya, Kotler mengatakan bahwa itu bisa digabung ya, itu bisa digabung ya dari keempat daripada posisi pasar tersebut di atas. Namun sebagian juga mengatakan bahwa, atau tadi dikatakan boleh, tetapi harus perlu kehati-hatian di dalam melaksanakan strategi ini ya. Itu pandangan Kotler dengan siapa satu yang membuat apa lagi, siapa dong? Saya lupa. Saya ingat tulisannya yang Kotler dengan ya. Yang jelas Kotler mengatakan boleh, namun ada catatan perlu kehati-hatian di dalam mengimplementasikan daripada kebijakan ini. Namun pendapat yang lain mengatakan tidak boleh. Jadi ada dua hal yang ini ya. Karena dia sampai dikatakan bahwa kebijakan dari setiap posisi market ini, pemimpin pasar itu beda-beda ya. Jadi bukan mungkin ya. Jadi kita kembali melihat daripada perusahaannya ya. Apakah kalau kita mau menggabung ya, tentu kita melihat kalau perusahaan kita memang sudah besar, kita mau ada yang produk kita yang spesifik ya, atau ya kalau market leader dan market challenger itu boleh saja ya. Kalau saya, karena di posisi ini market challenger itu kan sifat agresif kita untuk merebut
pasar. Karena kita sudah berada pada pesaing pemimpin arah pasar, maka tentu berusaha lagi untuk ya jadi. Namun di sini ya tentu dikatakan bahwa harus lebih hati-hati di dalam. Jadi sebagian ahli mengatakan tidak bisa digabung karena di setiap market itu beda dalam kebijakannya, ya. Dan kalau Kotler itu mengatakan boleh, ya. Jadi sih kata market leader dapat menggunakan strategi market challenger untuk meningkatkan pasar. Jadi ini ya, jadi untuk meningkatkan pangsa pasarnya dengan cara men-challenge kompetitor lain. Jadi saya juga berpendapat seperti itu. Jadi bisa kita lakukan jadi market leader dengan kita menggabungkan challenger supaya bagaimana kita bisa merebut lagi daripada atau kita memiliki atau berkompetensi dengan yang lainnya, ya, dengan pesaing lain. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa market leader itu dapat menggunakan strategi market nair untuk fokus pada segmen pasar yang spesifik dengan meningkatkan keuntungan. Jadi boleh saja jadi apa tadi, dia sebagai pemimpin pasar namun dia membuat yang lebih spesifik lagi, produk yang lebih spesifik lagi, ya. Dengan apa? Dengan tentu meningkatkan dia punya penjualan atau meningkatkan keuntungan. Kemudian ada juga dikatakan bahwa market challenger itu dapat menggunakan strategi market flower, yaitu untuk mengikuti tren produk yang sudah ada di pasar dan mengurangi risiko. Ya, jadi bisa digabung, ya. Kemudian market nair itu bisa menggunakan strategi market leader untuk meningkatkan pangsa pasarnya dengan cara men-challenger, ya, kompetitor lain dengan pasar yang spesifik. Jadi bisa, ya. Nah, namun yang kita bisa lihat di sini dengan menggunakan ini yaitu perusahaan yang fleksibel, inovasi, kemampuan manajemen dan sumber daya manusianya. Jadi kembali ke itu, ya. Tadi saya kira ini juga penyaji sudah memaparkannya berbagai hal di dalam ini, ya. Oke, jadi itu pandangan Michael Porter juga, ya, mengatakan bahwa menggunakan beberapa strategi secara bersamaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Namun diingatkan bahwa tidak semua ahli setuju dengan pandangan ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa keempat strategi tersebut memiliki tujuan dan fokus yang berbeda-beda sehingga dapat digabung jadi tidak dapat digabung bersama, ya. Cuma Michael Porter, jadi pandangan Michael Porter dan Kotler itu yang memberikan pandangan bahwa bisa kita menggabung dari beberapa strategi pemimpin pasar tadi, ya. Namun sebagian yang mengatakan tidak bisa karena itu fokus. Kalau saya bisa saja antara satu produk market pasar dengan market pasar yang lain. Jadi contohnya tadi market yang pertama dengan market leader dengan market challenger, ya, yang itu sebagai pemimpin pasar dan juga market nair yang tentu yang bisa orang sebagai pemimpin pasar dan dia juga bisa sebagai pemimpin pasar yang memiliki spesifik di dalam produksinya untuk meningkatkan dia punya keuntungan. Oke, saya kira ini yang saya tambahkan dari apa yang penyaji, dan saya kira banyak yang menarik, ya.
dari diskusi kita ini sampai contoh-contoh yang diberikan, ya, sampai ya, yang sudah memberikan banyak implementasi dalam penerapannya ya. Dan saya ingatkan lagi kembali ya bahwa untuk makalahnya dibuatlah atau dikutip dalam satu ayat yang terkait dengan makalah ya. Saya kayaknya lupa sampaikan dari awal atau bagaimana ya. Ya, jadi saya juga seperti itu. Jadi ketika saya mengajar, membimbing, selalu saya mencirikan suatu kekhususan bahwa karena kita ini adalah perguruan tinggi yang sebagai salah satu mestinya adalah uang, maka setiap biasanya ya, cuma ini tidak tahu saya blank kali sudah berapa pertemuan ini, itu harus setiap bahasannya itu mengutip dari satu Al-Quran atau hadis. Jadi sama saya ketika ketika bimbingan atau sebagai pembimbing baik skripsi, tesis, disertasi, setiap variabel-variabel daripada penelitiannya itu harus memberikan referensi Al-Quran ya. Jadi saya berharap juga nanti di kelas ini, kalau walaupun bukan saya pembimbingnya, masukkanlah itu, karena itulah merupakan ciri daripada hasil karya Anda sebagai alumni atau sebagai mahasiswa pasca sarjana. Jadi saya mengharapkannya ya, karena saya terus terang juga dulu saya kan alumni UNI juga ya, S3. Almarhum promotor saya itu menawarkan pada saya, Bu Ratna, kita kan ini orang UMI yang punya ciri, sebaiknya ibu punya disertasi sesuai dengan judulnya. Saat baru mengusulkan judulnya proposal, itu ibu referensikan Quran dan hadis. Langsung siap Prof, ya, almarhum Perdipnya. Sehingga saya itu sampai sekarang ya alhamdulillah, setiap anak bimbingan saya, setiap yang saya uji itu harus ada yang tertera terkait ayat atau hadis yang terkait dengan bahasan. Begitu juga kalau mereka ada tugas makalahnya. Jadi saya berharapkan ini ya, yang sudah buat diperbaiki ulang. Ya saya kira cukup. Mau kemana? Sudah cukup Pak Akbar? Sudah Iya. pas juga kayaknya San ya? Iya, siap Bu Pas Prof. waktunya. Ada Pak. Oke. Jadi itu yang diharapkan ya. Saya kira kalau sudah tidak ada lagi apa yang kita bahas tadi, saya kira banyak menarik ya. Banyak menarik apa yang penyaji memberikan, tanggapan dan jawaban-jawabannya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum saya tutup, berikan dulu aplaus. Saya lupa selalu. Berikan aplaus untuk kelompok penyanyi. Berikan aplaus bagi kelompok penyaji. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke. Atau sudah pada menghilang. Ya. Ada Ji Prof. Oke. Iya, makasih banyak Bu. Ada ya. Kita berikan aplaus pada penyanyi kelompok 3. Saya lupa kelompok 1, 2 lalu ya. Mohon maaf. Oke. Selesai. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Bu Prof. Ya, sampai kita bertemu pekan depan. Dan jangan lupa makalahnya kalau yang belum mengutip ayat di apa? Baik, nanti saya sampaikan ke kelompok 4 Bu Prof. Iya, Terima kasih iya. banyak Bu Prof. Iya, sama-sama. Iya, Mbak Ki. Jejak struktur serat